Kalau saya merasa malah ini Polda merasa dilecehkan justru kalau Tasih seperti ini. Ini prosedur loh, SOP loh. Dan dari polisi ada upaya untuk mau mendamaikan kita gitu loh. Jadi ayo sama-sama kita duduk sama-sama lagi. Hari ini memenuhi panggilan dari unit cyber ya, dalam hal ini penyidik Baumbara. Jadi sangat disayangkan memang di sini dari pihak pelapor sendiri si Tasih tidak menghadiri proses mediasi ini baik maupun kuasa hukumnya. Tetapi beliau hanya mengirimkan sepucuk surat. Yang inti dari surat itu adalah 2 poin. Yang pertama, beliau tidak mau untuk berdamai atau mediasi dan ingin ini tetap dilanjutkan. Tetapi dalam surat tersebut beliau tidak menyampaikan apa alasannya. Di situ hanya dikatakan karena lain dan satu hal seperti itu. Nah, jadi karena beliau pun tidak hadir, di sini kami sudah bertiket baik meskipun tadi sedikit agak terlambat. Nah, tetapi kami berusaha hadir. Prinsipal kami Pak King pun hadir di sini untuk memenuhi panggilan mediasi tersebut. Yang pada intinya di sini Mr. King tetap pada pendiriannya, dia adalah merasa benar karena apa yang dia lakukan di akun Workaholic itu adalah merupakan fakta atau uraian-uraian cerita-cerita yang diperoleh dari teman-teman ex-tim dari Tasih Manajemen, seperti itu. Sebenarnya yang di postingan tersebut sih hanya kumpulan screenshot ya, kumpulan screenshot cerita yang diposting ulang melalui caption yang saya pribadi dan dari salah satu ex-tim tersebut untuk kerjasama buat caption itu aja sebenarnya sih. Jadi terakhirnya Abang dilaporkan juga sama dia, mungkin di bagian apa sih Bang? Mungkin dari postingannya? Mungkin ya dari seluruh thread kali ya, dari salah satu thread tersebut, jadi yang dilaporkan itu. Bang, tapi itu sebenarnya tuh emang ada dorongan dari mantan ex karyawannya untuk memposting kah? Atau seperti apa sih Bang? Mungkin bisa saya jelasin kali ya Bang? Ya boleh, silakan supaya ini terang benderang ya. Jadi memang sebenarnya saya ada penolakan dari sertifikat penolakan, namun karena dari tim X sendiri meyakinkan bahwasannya itu benar dan fakta, jadi saya mencoba untuk meluruskan cerita yang sudah ada di akun sebelumnya gitu loh. Jadi sebelum cerita ini ada, jadi ada akun-akun lain nih yang menyebarkan berita tersebut, tapi kurang lurus gitu loh. Jadi anggapannya dibanding ini cerita berbelok kemana-mana, jadi saya lurusin, tapi melalui pihak dari tim ekstasi tersebut gitu. Bang, ini kan banyak juga akun-akun yang bisa dibilang tuh memposting cerita tersebut dan hanya akun Abang saja yang yang dilaporkan oleh pihak Tasih. Mungkin Abang menanggapi seperti apa sih Bang? Mungkin cerita saya yang paling fakta kali, jadi takut gitu kali. Mungkin gini, kenapa Abang ini yang lebih di ini? Karena beliau ini, akun beliau itu memang lebih kepada intens permasalahan perihal pekerja, khususnya sektor-sektor informal seperti itu. Nah, di sini ex karyawan bingung ingin menceritakan ke siapa ini permasalahan ini, gitu. Dilihat di dunia medsos, ketemulah namanya Workaholic. Nah, beliau ini intens perihal untuk membahas permasalahan tenaga kerja. Nah, beliau coba menceritakan, ex karyawan yang menceritakan ke Pak King seperti itu. Nah, itulah awalnya. Jadi dan beliau King pun menanyakan data ini valid atau tidak ya baginya. Ya, betul. Nah, valid ya udah, tapi gue hanya sebatas untuk memposting. Nah, kalau memang ada instansi pemerintahan, di Snaker atau apa yang kasih perhatian, ya itulah poin plusnya di sini. Ya. Seperti itu. Karena mereka sendiri bingung mau mengadu ke siapa. Dulu ada temennya yang pertama berdamai, ya kan? Kan awalnya kasus ini naik karena ada yang pertama dulu, yang akhirnya mereka berdamai. Nah, ini terungkaplah semua. Nah, ex-tim ini bingung dia mau ngadunya ke siapa sih, seperti itu. Alhamdulillah nggak ada sih. Dari pihak Tasihnya pun Nggak ada. Dan kami juga mohon kalau bisa nih, tolonglah akun-akun yang lain coba diperiksa juga. Jadi nggak hanya ke Abang ini aja gitu kan. Ini kan bola liar ya, namanya medsos ini kan bola liar. Saya yakin juga banyak kok akun-akun selain Workaholic, Bang PT. Saya rasa juga banyak yang membahas hal seperti ini. Jadi coba untuk Tasih yang terlapor ini kan belum jelas siapa nih. Coba tarik akun-akun yang lainnya gitu. Jangan lebih terfokus kepada Workaholic-nya aja atau Bang PT-nya atau King Islamnya aja. Saya rasa
Saya yakin juga banyak kok akun-akun yang membahas mengenai beliau ya, khususnya seperti itu. Terus berarti cuma hanya- sekarang memang satu akun yang mereka sasar adalah workaholic. Itulah yang paling besar, paling dominan mungkin yang menyebarkan tweet-tweet seperti ini. Kalau kita mau jujur sih ya, kita buka medsos, saya rasa semua juga pasti akan membahas hal ini kok. Karena ini adalah fakta gitu loh, bukan kita hoax, bukannya Mr. King mengada-ngada gitu, seperti itu. Sejauh ini postingan masih ada? Masih ada postingannya. Postingannya. Dan walaupun ya Mr. King mengakui memang itu tweetnya dari beliau gitu, dan tujuannya pun tadi disampaikan untuk menarik simpati publik, karena ini ya benar-benar permasalahan hak orang ya, gaji karyawan itu kan hak orang gitu loh. Dari Mr. King sendiri mungkin. Tanggapan dari saya sih yang pasti poin yang pertama, saya masih terbuka untuk yang namanya mediasi. Terus poin yang kedua, di sini saya merasa benar apa yang saya lakukan, dan yang poin ketiga adalah apa tadi? Tidak ada niat untuk Niatan mencemarkan nama baik. beliau gitu. Jadi 3 poin sih dari saya. Bang, mungkin sebelum adanya pelaporan ini dari pihak TA sendiri sempat ada hubungin ke Abang nggak sih melalui DM atau apa? Nggak ada sih, sejauh ini nggak ada memang masuk. Jadi TA ini pun membuat laporan setelah pihak Putri membuat laporan terlebih dahulu. Beliau akhirnya membukalah laporan LP di Krimsus seperti itu. Putri itu kami melaporkan adalah adanya intimidasi. Nah, beliau membuka LP perihal ya inilah tweet-tweet di medsos yang selama ini memang bencar ya, yang kita tahu semua, makanan sisa apa segala macam. Nah, itulah yang dia laporkan, Mbak. Kalau saya pribadi sih bukan kecewa ya, saya yang minta maaf ya karena saya telat kan. Jadi mungkin kalau memang ada mediasi selanjutnya mungkin ya saya usahakan untuk hadir untuk bermaaf sih. Kalau Ini memang masih mengutamakan jalur damai ya? Di poin tadi kan memang masih terbuka ya. Jadi ya. Kalau saya sih secara pribadi memang sangat kecewa ya, karena ini kan salah satu upaya ataupun memang ada kesepakatan penegak hukum untuk pencemaran nama baik itu ada namanya restoratif justice. Dan ini bukan permintaan dari kami, bukan permintaan dari TASI, tapi memang inilah prosedurnya. Jadi ayo sama-sama kita laksanakan prosedur gitu. Lebih elok, lebih indah kalau kita bisa duduk bersama-sama, tidak hanya melalui surat. Seperti itu. Kalau hanya melalui surat, mending tadi kita lewat WA saja kan, seperti itu. Beliau juga udah mensisihkan waktunya dari pekerjaannya, jadi ya kalau kami sih tetap pada poin yang tadi Mr. King katakan, mediasi kami sampai kapanpun sangat terbuka. Kalaupun batasi nggak mau mediasi, tolong sampaikan secara gamblang apa alasannya. Saya rasa itu bukan suatu alasan yang masuk akal karena hal dan satu hal gitu. Sampaikan aja apa alasannya, jadi supaya ini ada titik temu seperti itu. Apakah memang Mr. King ini yang salah dengan postingannya atau apa? Ini kan belum ketahuan sekarang nih seperti apa. Itulah makanya dari pihak kepolisian berusaha melaksanakan prosedur sesuai dengan arahan pimpinan beliau, itu adalah restoratif justice tadi itu, seperti itu. Ya, mungkin adalah nanti mungkin di hariannya mungkin ada sih. Ya. Kalau kita sih siap dan kita akan mengikuti seluruh prosedurnya, kita akan menghormati semua. Saya rasa juga penyidik bisa menilai ya, dengan hadirnya kita ini kita memiliki etiket baik loh. Ya kan, dengan tidak hadirnya beliau ya penyidik bisa menilai sendiri seperti itu. Memang masing-masing kan punya kesibukan, batasi punya kesibukan, Mr. King juga punya kesibukan, tapi di kesibukan ini kita selalu mencoba untuk mengikuti ataupun menghormati proses hukum gitu. Kalau saya merasa malah ini Polda merasa dilecehkan justru kalau kasih seperti ini. Ini prosedur loh, SOP loh. Dan dari polisi ada upaya untuk mau mendamaikan kita gitu loh. Jadi ayo sama-sama kita duduk sama-sama lagi. Kalau emang hanya membatasi dengan Mr. King ya sudah nggak apa-apa. Kami sebagai kuasa pun hanya mendampingi di luar seperti itu.